Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Walaupun pembelajaran secara daring, mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang meaning, communication, significance, semiotic triangle, yang di dalamnya ada language, mind, word, and meaning. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, yang di dalamnya ada saya, Titis Putri Pamungkas, dan kedua rekan saya yaitu Firda Afifatul Faizah dan Nur Wasilah. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengertian semiotika. Semiotika berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Lalu, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang lambang dan tanda. Tanda di sini menjadi konsep dasar semiotika. Tanda di sini sangat berperan penting karena tanda mempermudah untuk menyusun pesan yang ingin disampaikan. Lalu berikutnya ada makna semiotik. Di makna semiotik ini terdapat tokoh yaitu yang bernama Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure selaku bapak linguistik modern. Beliau mengatakan bahwa setiap tanda linguistik terdiri dari dua komponen, yaitu komponen penanda dan komponen petanda. Jadi, dengan kata lain, setiap tanda-tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Umpamanya, tanda linguistik ditampilkan dalam wujud ortografis sapi, terdiri dari komponen penanda dalam wujud deretan fonem S, A, P, dan I, serta petanda yang berupa konsep sejenis binatang berkaki 4 yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Hal ini mengacu pada sebuah referen, yaitu seekor sapi. Lalu berikutnya ada objek kajian semiotika. Contoh objek kajian semiotika yaitu rambu-rambu lalu lintas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan makna rambu-rambu lalu lintas yang contohnya ada gambar traffic light atau yang biasa kita sebut lampu merah. Nah, pada traffic light di sini memiliki 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Masing-masing makna memiliki makna tersendiri, yaitu makna cahaya yang dipancarkan oleh traffic light warna merah sebagai tanda untuk berhenti, warna kuning sebagai tanda untuk kurangi kecepatan, lalu warna hijau sebagai tanda untuk melanjutkan perjalanan. Berikutnya adalah rambu-rambu lalu lintas yang ada gambar mobil sedang menanjak. Nah, rambu-rambu ini bukan sekedar pajangan, melainkan ada makna tersendiri. Rambu-rambu ini menandakan bahwa sebentar lagi akan ada tanjakan, atau sebentar lagi mobil akan melewati jalan yang menanjak. Untuk itu, perlu adanya hati-hati. Lalu materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nur Wasilah tentang jenis-jenis semiotika. Selanjutnya, communication and significance. Pada perkembangan semiotika oleh Eko dan Hood dalam Sobor itu dibagi menjadi 2 jenis semiotik, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Pada semiotika komunikasi ini menekankan pada teori produksi tanda dan salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor komunikasi.
yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Dari keenam faktor komunikasi ini nantinya akan menjadi sebuah pesan yang memiliki makna ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebelumnya itu orang tersebut membuat pesan terlebih dahulu dalam bentuk tanda. Kemudian, pesan tersebut nantinya akan mendorong orang tersebut untuk menciptakan makna mengenai beberapa hal. Nah, makin banyak orang tersebut membagi kode yang sama, maka akan semakin banyak pula sistem tanda yang sama yang mereka gunakan. Sehingga dengan begitu makin dekat makna yang dapat diterima oleh kedua pihak melalui pesan. Nah, yang selanjutnya semiotika signifikasi. Semiotika signifikasi ini lebih memperhatikan proses kognisinya daripada komunikasi. Artinya bahwa semiotika signifikasi ini di dalamnya tidak membicarakan tentang tujuan komunikasi, tetapi lebih mengutamakan pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya itu lebih diperhatikan daripada komunikasi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh semiotik, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ogden Richards. Charles Sanders Peirce ini mengatakan tanda berkaitan dengan objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dan simbol untuk asosiasi konvensional. Peirce ini menggambarkan juga konsep semiotika dengan 3 sudut, yaitu representamen atau tanda, interpretan atau konsep, dan referen atau objek. Sedangkan Ogden Richards sama-sama menggunakan model segitiga atau segitiga semantik. Perbedaannya hanya terdapat pada penamaan setiap sudut segitiganya, di mana Ogden Richards menggunakan laksem atau kata, reference atau konsep dan makna, dan reference atau acuan dan objek. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang significance semiotic triangle. Jadi, semiotic triangle sendiri adalah dikemukakan oleh Ogden dan Richards pada tahun 1923. Jika tadi dibahas tentang teori Saussure, di mana teori itu dapat kita pahami bahwa semiotik adalah tentang signify dan signifier, petanda dan juga penanda. Berbeda halnya dengan teori Ogden dan Richards ini. Ogden dan Richards mengemukakan konsep pemikirannya dalam sebuah segitiga. Nah, teman-teman bisa melihat di sisi kanan kalian terdapat sebuah gambar segitiga yang memiliki 3 komponen penting dalam setiap sudutnya. Yang pertama ada simbol, yang kedua adalah gagasan atau reference, yang ketiga adalah acuan atau reference. Ogden dan Richard sendiri mengartikan simbol adalah sebuah bunyi bahasa sebagai pengantar makna berupa kata, frasa, dan juga kalimat. Sedangkan reference atau gagasan sendiri adalah sesuatu yang ada dalam isi kepala pembicara sebelum dituturkan. Dan yang terakhir adalah reference, rujukan, acuan, atau juga bisa disebut dengan objek, yaitu sesuatu yang dirujuk bersifat logis, faktual. Dapat dikatakan benar jika sesuai dengan fakta, konsisten, koheren, dan juga koresponden. Kemudian, kita kembali lagi kepada pembahasan tentang gambar segitiga tersebut. Teman-teman bisa perhatikan hubungan antara simbol dan acuan dihubungkan oleh garis putus-putus. Berbeda halnya dengan simbol dan gagasan yang terhubung secara langsung. Begitu juga gagasan atau reference terhadap acuan atau reference. Juga dihubungkan dengan garis sambung yang secara langsung. Lantas, mengapa simbol dan acuan dihubungkan dengan garis putus-putus? Jawabannya adalah karena simbol belum tentu merujuk pada objek atau referen secara spesifik atau tertentu.
atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara simbol dan acuan ini bersifat arbitrer atau sewenang-wenang. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan memberikan contoh kata kuda. Kuda yaitu terdiri dari K, U, D, A. Kuda di sini menempati posisi sebagai tanda atau simbol yang masih bersifat sangat umum. Kuda di sini belum tentu dapat diartikan sebagai seekor hewan berupa kuda atau sebuah bidak catur berbentuk kuda. Pemaknaan yang masih belum pasti ini menyebabkan adanya garis putus-putus, ketidaksinambungan, sehingga muncullah reference atau konsep yang berfungsi untuk menggabungkan antara simbol dan objek sebagai alat penghubung. Reference ini bisa dikatakan sebagai alat penghubung ya. Dalam makna lain, reference dapat juga dimaknai sebagai sesuatu yang dapat memaknai tanda sesuai dengan rujukannya. Misal kembali lagi kepada kata kuda. Kuda dalam hal tanda ini, ketika menuju kepada reference atau konsep, di sini kuda dapat diartikan sebagai hewan. Nah, ketika kuda ini diartikan sebagai hewan, maka yang muncul adalah gambar kuda. Namun, ketika dalam reference ini, kuda digambarkan atau dimaknai sebagai sebuah alat permainan, maka yang muncul adalah kuda sebagai bidak catur. Kemudian selanjutnya, ini adalah kaidah umum semantik yang bisa kita simpulkan dari pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah hubungan antara sebuah kata atau laksem dengan rujukan atau acuannya bersifat arbitrer. Dengan kata lain, tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Yang kedua adalah bentuk-bentuk yang berbeda akan berbeda pula maknanya. Meskipun itu sangat mirip, perbedaannya hanya sedikit, maka pasti berbeda maknanya. Dan yang terakhir, makna setiap kata atau laksem dalam suatu bahasa sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup dan sikap anggota masyarakat yang bersangkutan. Ini adalah daftar pustaka atau daftar rujukan yang diakses oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.